Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ekobar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menambahkan sebuah data ke dalam tabel ya. Di mana data yang kita isi pada nilai siswa itu kita akan simpan ke dalam tabel. Tapi ini belum menggunakan database ya, hanya sebatas menampilkan nilai dalam tabel. Oke, kita langsung saja. Untuk mempermudah kita mendesain layout ya, kita akan mengubah layout kita ini menjadi absolute. Bisa klik kanan, kemudian kita set layout menjadi absolute layout. Oke, maka tampilannya akan berubah ya. Kita sesuaikan untuk tombol kita agar terlihat lebih rapi gitu. Oke, kemudian kita dekatkan ini text fill-nya agar ada space untuk menampilkan tabelnya ya. Kemudian kita bisa ambil tabel di swing control, kemudian kita letakkan di sini. Kita perkecil agar dia bisa tampil. Nanti di bagian space kosong di sini kita bisa masukkan untuk tombol simpan, hapus, edit ya. Oke, pertama kita akan menambahkan ya nama di setiap kolomnya ya. Kita bisa klik kanan di bagian tabelnya, kemudian table content. Pada bagian kolom kita ganti title-nya menjadi misalnya sesuaikan dengan apa yang ada pada data kita. Di sini kan yang pertama nama, berarti untuk title yang pertama itu adalah nama siswa misalnya. Kemudian di sini yang kedua bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga agama. Yang keempat PPKN. Jika dirasa kurang seperti ini ya, kita bisa tambahkan dengan cara insert gitu ya. Kemudian matematika. Kemudian rata. Kemudian grade, nilai misalnya. Oke. Jika sudah sesuai dengan data yang diinginkan, selanjutnya agar data kita tersimpan di tempat paling pertama gitu ya. Untuk yang row ini kita kurangi saja. Ini kan countnya 4. Nanti kalau dijalankan seperti ini. Nah, di table tersebut sudah tersimpan 4 buah ya. Sudah tersimpan 4 buah data tapi kosong gitu ya. Nah, jadi kita akan hapus terlebih dahulu ya. Kembali ke desain, klik kanan, table content, pada bagian row ini yang 4 kita buat jadi kosong. Kemudian kita close. Jika sudah, kita akan menambahkan sebuah button baru ya. Ini untuk simpan data. Ya, kita buat, kita ganti simpan data. Jangan lupa juga kita akan mengubah nama variabelnya ya. Sini btn simpan data. Kemudian di tabel juga jangan lupa ya kita ganti nama variabelnya tbl data view ya kita. Data view ya, oke. Nah, kalau sudah, maka program siap untuk kita masukkan list code-nya ya. Kita langsung saja masuk ke simpan data. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah codingnya gitu ya. Ya, yang pertama itu kita buat default dulu, default tabel model gitu ya. Karena kita kan mau menyimpan ke dalam tabel, default tabel model. Kita buat sebagai apa? Misalnya data model gitu ya. Kita buat sebagai data model. Sama dengan kita buka kurung gitu ya, default tabel model lagi, kita panggil si tabelnya tadi kan kita kasih nama tbl data view gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lupa data view ini sebagai apa? Sebagai get gitu ya, function get berarti untuk mendapatkan gitu ya, untuk mendapatkan apa modelnya gitu ya, get model. Nah, seperti ini.
Kemudian kita tambahkan juga array ya, karena kan penyimpanan dari tabel itu berurutan, jadi kita perlu yang namanya array. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan array, kita akan bahas pada video-video berikutnya gitu ya. Karena pada video kali ini kita tidak membahas tentang array. Ya, kita masukkan list gitu ya. Kemudian spasi list data misalnya sama dengan new array list. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan panggil tabel datanya gitu ya. Kita panggil tabel tbl gitu ya. Data view dot set auto create column from model gitu ya. Terus ini kita buat true. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan list data ya, agar data yang ada seperti nama, nilai, grade, dan seterusnya ini bisa masuk ke dalam tabel ya. Maka kita panggil dulu list datanya gitu ya. List spasi data gitu ya, dot add. Ini kita buat kita panggil txt-nya, txt yang pertama kan nama, txt nama dot get tag gitu ya. Kemudian di koma, kemudian kita copy aja biar cepet gitu ya. Setelah nama nilai bahasa Indonesia ya, nilai bahasa Indonesia, kita lihat lagi di desain ya, bahasa Indonesia agama PKN gitu ya, agama, kemudian di sini PKN, kemudian setelah PKN itu matematika rata dan grade ya. Matematika rata terakhir grade. Oke, jadi list data .add ini adalah fungsi untuk menambahkan apa yang kita masukkan ke dalam text field ini ke dalam tabelnya, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menambahkan data model gitu ya, yang sebagai default tabelnya itu bisa menambahkan urutan berikutnya gitu ya. Kalau kita masukkan lagi, kita masukkan data model gitu ya, titik add row, kemudian baru kita panggil list datanya gitu ya ke dalam array, itu array. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita akan jalankan gitu ya. Ya, kita coba ya. Kita masukkan namanya misalnya Andi gitu ya. Nilai bahasa Indonesianya 90 gitu ya. Nilai agamanya 85, PKN-nya 87 misalnya, matematikanya 88. Kemudian kita cari rata gitu ya. 87 nilai B, maka kita simpan data. Oke, kita lihat nama Andi, bahasa Indonesia 90, agama 85, PKN 87, nilai matematika 88, rata-rata 87, dan grade B. Data berhasil tersimpan gitu ya. Oke, untuk pelajaran membuat data ke dalam tabel itu cukup sampai di sini gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan perubahan pada data yang sudah disimpan, menghapus data. Tetap di Ekobar untuk tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.